Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita nikmat-nikmatnya, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di antaranya tidak kenyang ya, sementara tetangga kelaparan. Dan juga kita sudah sampaikan hadis-hadisnya bahwa jangan sampai kita merasa kenyang sedangkan tetangga samping kanan kiri kita kelaparan. Sehingga di antara solusi yang diberikan oleh syariat yaitu memperbanyak uang ketika memasak agar bisa berbagi dengan tetangga. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali materi kita berkenaan dengan hadis-hadis An-Nabawi Asy-Syarif yang dicantumkan oleh penulis Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya ini Al-Adabul Mufrad. Kita sampai di bab ke-63, babu khairul jiran, sebaik-baik tetangga. Sebaik-baik tetangga. Maka nanti kita bisa melihat apa sih standar ya, tetangga yang baik. Dan nanti tentu bertingkat-tingkat. Ada orang yang biasa-biasa saja di dalam berbuat baik. Ada yang luar biasa. Karena di judul ini dikatakan khairul jiran, sebaik-baik tetangga. Maka pasti bisa dipastikan nanti perilaku dia itu lebih unggul daripada tetangga yang lainnya. Kita baca hadisnya. Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, dia berkata, Haywah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Syurahbil bin Syarik mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar Abu Abdurrahman Al-Hubbi mengabarkan an Abdullah bin Umar bin Al-As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi 'inda Allah ta'ala khairuhum li sahibi wa khairul jirani 'inda Allah ta'ala khairuhum li jari. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat
Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah adalah seorang sahabat, ayahnya juga seorang sahabat, Amr bin As. Ya, beliau ini salah satu komandan perang. Ya, Amr bin As. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Annahu khairul ashabi 'indallahi ta'ala khairuhum li sahibi." Sebaik-baik sahabat, ashab itu jamak dari sahabat. Jadi makna yang kalau di sini diterjemahkan sebaik-baik teman. Tapi yang pas itu saya rasa bukan teman. Teman dengan sahabat itu kan berbeda. Kalau teman itu belum bisa sampai menjadi teman curhat, belum bisa sampai sama-sama berjuang bersama. Tapi kalau sahabat, ya itu lebih tinggi derajatnya daripada teman. Maka terjemahan yang pas adalah sebaik-baik sahabat, ya, seperti itu. Indallahi ta'ala, ya, di sisi Allah, ya, artinya Allah akan memberikan pahala yang besar, ya. Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi bagi mereka, ya, sahabat. Khairuhum li sahibi, ya, yang paling baik kepada sahabatnya. Ini hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita ambil satu persatu faedah dari kalimat ini, bahwa di dalam Islam ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah membagi amalan-amalan kepada hambanya, ya, seperti Allah itu ketika membagi rezeki. Jadi ketika Rasulullah SAW katakan khairul ashabi 'indallahi ta'ala khairuhum li sahibi, artinya Islam menegaskan kepada kita bahwa jadilah kalian sahabat terbaik, bukan sahabat yang biasa saja, tapi apa? Sahabat terbaik. Maka di dalam Islam banyak sekali motivasi untuk kita kesemuanya agar menjadi orang terbaik. Ini bukan menjadi suatu pembatasan untuk kita. Ya, banyak sekali amal-amal yang kemudian nanti kita lihat, ya, kita bisa menjadi orang terbaik di sana. Di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa? Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, ini dari sisi Al-Quran. Ada lagi dari sisi sosial misalnya. Khairukum man anfa'uhu linnas. Jadi sebaik-baik kalian siapa? Yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi Islam itu memberikan kelonggaran kepada kita yang begitu fleksibel. Bagaimana kita bisa memilih dari sisi mana nih kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Apakah dari sisi fisik kita, ya, kalau fisik kita kuat ya kita bantu orang lain dengan fisik kita. Apakah dari ilmu kita, maka kita bantu dengan ilmu kita yang kita miliki. Atau mungkin Allah berikan rezeki yang berlebih, kita bantu saudara kita dengan apa? Dengan sedekah. Jadi begitu luasnya amalan-amalan yang di dalam Islam, sehingga kita bisa memilih, ya, agar kita bisa masuk ke dalam orang-orang yang terbaik. Dalam sisi keluarga misal, Rasulullah SAW khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, paling baik kepada istrinya, paling baik kepada anaknya. Tinggal kita pilih yang mana nih.
Ya, makanya tadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah membagi amal soleh kepada hamba-hambanya sebagaimana Allah menjadi rezeki. Jadi kita nggak perlu bisa dibilang nggak perlu iri yang berlebih. Orang berbuat baik kita boleh iri. Ya misal ada fulan yang dia itu rajin bersedekah. Ya, kemudian kita iri dalam arti kata saya juga pengen bersedekah kayak dia, tapi kondisi kita nggak mampu, ya, maka kita nggak perlu ikut bersedekah. Cari amal-amal soleh yang lain, yang sehingga kita itu benar-benar berkualitas di dalam amal tersebut. Allah itu sudah membagi amal soleh kepada hambanya sebagaimana Allah telah membagi rezeki. Kalau kita misal nggak bisa bersedekah, ya cari amal soleh yang lain. Misal rajin tahajud, maka fokus dengan tahajud. Kalau kita nggak bisa totalitas dengan tahajud, dengan bakti kita kepada orang tua, ya totalitas kan ketika kita berbakti kepada orang tua. Jadi kita nggak perlu bingung mencari amal soleh untuk dijadikan andalan di dalam hidup kita. Sering kita sampaikan di kajian-kajian kita bahwa kita sebagai seorang muslim, apalagi kita sudah menjadi orang tua, mesti punya amalan andalan, punya tirakat, tirakat khusus, amalan yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak tahu Imam Al-Bukhari yang mengarang kitab ini, bagaimana beliau menjadi orang yang luar biasa, ulama hadis yang terus dikenal, ya meskipun beliau sudah meninggal 100 tahun lebih beliau meninggal, sudah lewat, jasanya masih dikenal. Siapa yang nggak kenal dengan Imam Bukhari? Apa penyebab beliau ini menjadi orang yang luar biasa? Sedang tirakat orang tuanya. Imam Bukhari itu ketika lahir dia itu dalam keadaan buta, dia bisa melihat. Apa tirakat yang dilakukan oleh ibunya sehingga beliau menjadi orang yang luar biasa. Ibunya itu setiap malam melakukan sholat tahajud. Setiap malam beliau menggelar sajadah, beliau bersujud, berdoa kepada Allah, dan menangis di hadapan Allah untuk kesembuhan Imam Bukhari dan keberhasilan kesuksesan Imam Bukhari. Jadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang tua, sebagai seorang muslim, mesti punya amalan khusus, amalan andalan. Jadi yang dituntut oleh Allah dari diri kita ini bukan banyaknya amal soleh, tapi kualitas amal. Makanya sering kita kita dapatkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman di antara ayatnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah menguji kalian itu siapa yang paling baik amalnya. Allah nggak katakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amalan, siapa yang paling banyak amalnya, enggak. Tapi Allah katakan ayyukum ahsanu amalan, siapa amal kalian yang paling baik. Jadi Allah sekali lagi menuntut diri kita ini agar beramal soleh di atas kualitas, bukan banyaknya amal yang kita lakukan. Ini target kita, target kita agar menjadi orang terbaik di hadapan Allah. Di antaranya adalah apa? Khairul ashab, sebaik-baik teman. Jadi sahabat yang baik itu yang selalu menginginkan kebaikan untuk diri kita, bukan kebalikannya. Meskipun dia dekat dengan kita, selalu misal di sisi kita secara fisik, tapi sejatinya dia terus menginginkan keburukan
untuk diri kita, maka ini tidak dikatakan sebagai sahabat yang baik, malah bisa dikatakan sebagai musuh di dalam selimut, kan seperti itu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk mencari sahabat yang baik. Ini penting. Jadi selain kita dituntut ya untuk menjadi sahabat yang baik, ya, maka kita juga dituntut untuk mencari sahabat yang baik. Ada penyair yang mengatakan, kullu insanin fala budda lahu min sahibi yahmilu ma athqalahu. Setiap orang itu seyogyanya dia itu punya sahabat yang siap untuk menanggung bebannya. Ya, jadi kalau lagi susah ada, lagi butuh bantuan ada, ya, lagi butuh pinjaman ada. Ya, cari sahabat yang siap menanggung apa beban hidupnya. Fa innamal rijalu bil ikhwani, perumpamaan orang dengan sahabat, ya, waliyatu bisa ini wal banan, itu seperti tangan dengan sa'id, sa'id itu lengan, ya, wal banan, ya, banan itu jari. Bisa kita bayangkan apa gunanya ya tangan tanpa lengan dan jari? Kira-kira fungsinya normal nggak? Nggak normal. Ya, tangan tanpa lengan dan tanpa jari. Itulah perumpamaan orang dengan sahabat. Kalau kita nggak punya sahabat, ya hidup kita akan serba susah. Makanya dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di antara tips ya mencari sahabat yang baik, ya, al-mar'u 'ala dini khalil. Jadi seseorang itu apa? Di atas agama kekasihnya, di atas agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah kalian siapa atau dengan siapa kalian bersahabat. Kalau sahabat kita adalah orang yang soleh, ya, maka kita akan menjadi orang yang soleh. Kita punya sahabat sering datang ke majelis ilmu, maka kita juga akan ikut-ikutan bermajelis ilmu. Tapi sebaliknya, kalau kita kumpul bersahabat dengan orang-orang yang maaf, suka minum-minuman, kita pasti akan ikut-ikutan. Jadi pengaruh sahabat di dalam atau untuk kehidupan kita ini sangat-sangat besar. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul jirani 'indallahi ta'ala khairuhum li jari. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah, ini sama, ya. Maksud di sisi Allah adalah mereka yang mendapatkan pahala yang besar dari Allah, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Yang sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah khairuhum li jari, mereka yang paling baik kepada tetangga. Yang kita katakan tadi bahwa orang ya yang paling baik kepada tetangganya adalah mereka yang respect itu ya, mendahului. Ya, jadi sebelum tetangga kita itu memberi, ya, maka kita lebih dahulu memberi. Ya meskipun tidak ada balasan, ya, maka kita berusaha untuk terus memberi. Jadi di hadis-hadis sebelumnya ya, bisa kita praktekkan, ya, tetangga yang baik itu ya nggak menyakiti, ya, nggak ganggu, selalu membantu jika tetangga membutuhkan pertolongan, ya, dan seterusnya. Jadi ada orang yang standar ya di dalam hidup bertetangga, ada juga orang yang lebih baik. Ya, apa maksud lebih baik yang dikatakan di dalam hadis ini? Itu mereka yang lebih dahulu ya, memberi, mereka yang selalu respon. Ya, jadi kalau misal ada tetangga yang
lagi kesusahan, kita tahu nih, jangan sampai tetangga kita itu lebih dulu meminta bantuan kepada kita. Kita yang respect. Oh, kita lihat ada tetangga kita yang butuh bantuan, maka kita tanya, ada yang bisa saya bantu? Kita yang respon terlebih dahulu sebelum tetangga kita meminta bantuan kepada diri kita. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita baca kandungan hadisnya. Anjuran agar menghormati dan menghargai persahabatan yang dijalin atas dasar keimanan. Jadi gak ada istilah persahabatan di atas maksiat, gak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan sahabat di sini perlu digarisbawahi, sahabat yang sesama jenis, ya, yang sesama jenis. Jadi nggak ada itu istilah sahabat dengan lawan jenis, itu nggak ada. Apa? Ya bahaya, bisa menjadi fitnah. Jadi nggak ada istilah sahabat ya di atas kemaksiatan, nggak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Al-Qur'an mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Di dalam hadis dikatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lainnya. Hadis Nabi juga mengatakan bahwa seorang muslim itu seperti satu jasad, ya, satu tubuh. Ya, jika ada yang sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit. Bagaimana kalau kita ketika merasakan sakit gigi, ya, semua merasa kesakitan. Begitulah perumpamaan ya, orang muslim dengan muslim yang lainnya. Sahabat yang baik atau teman yang baik itu ciri-cirinya bagaimana? Ini kita bisa melihat apakah dia baik atau enggak. Pantas enggak ini dia kita jadikan seorang sahabat. Jadi gampang Pak ciri-cirinya Pak. Kalau dia enggak perhitungan dengan materi, ya, maka bisa dipastikan dia adalah sahabat yang baik. Umar kan pernah mengatakan, kalau kalian ingin menjadikan dia sahabat, maka ajak safar dulu dia. Bagaimana kondisi nanti dia ketika safar dengan Anda? Ya, kenapa Umar mengatakan safar di sini sebagai contoh? Karena notabene safar itu adalah qit'atun minal adab, potongan dari adab. Ya. Apa maksud potongan dari adab? Ya, safar itu kan capek, ya, lelah, butuh fisik yang prima, perjuangan. Maka lihat bagaimana kondisi dia ketika safar dengan Anda. Kalau dia masih bisa berbagi makanan, ya, kalau misal dia mau PT isi bensin, ya, jadi kalau misal lagi safar bareng-bareng naik mobil, ya, sama-sama rental, ya, perhitungan dia sama uang. Mau nggak dia keluarin uangnya buat isi bensin? Kan kita sering nemukan Pak, orang yang murah nggak sih? Ya, kita berangkat bareng-bareng, ya, mobil nyewa, kok nggak mau patungan buat isi bensin? Ya, nggak mau patungan buat bayar makan. Nah, bisa dipastikan ini bukan sahabat yang baik. Ya, jadi sahabat yang baik mereka yang tidak perhitungan dengan kita. Itu yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Baik, kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya, bab yang ke-64, ya, bab al-jarus salih. Bab al-jarus salih, tetangga yang saleh.
Hadis yang ke-116. Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, dia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit, dia berkata, Humair bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, an Nafi' bin Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi'u wal jarus salihu wal markabul hani. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Nafi' bin Abdul Harith. Beliau termasuk min kibari sahabat, termasuk sahabat senior, termasuk perawi hadis yang sahih. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min sa'adatil mar'il muslim, di antara faktor kebahagiaan, penyebab kebahagiaan seorang muslim, al-maskanul wasi'. Apa al-maskan artinya? Tempat tinggal, ya, rumah yang luas. Wal jarus salih, dan tetangga saleh. Wal markabul hadi, dan kendaraan yang nyaman. Jadi kata Rasulullah SAW, di antara faktor, jadi 3 faktor ini bukan menjadi pembatas, ya. Artinya apa? Banyak sekali faktor-faktor di luar sana yang bisa menjadikan seorang muslim itu bahagia. Ya, tapi di hadis ini Rasul hanya menyebutkan 3 saja. Sama dengan hadis yang di atas tadi, khairukum khairukum, sebaik-baik kalian, ya. Bukan ketika bersahabat saja, bukan ketika menjadi tetangga saja. Ya, ketika kita mempelajari Al-Quran, kita juga bisa menjadi orang terbaik. Ya, ketika kita baik dengan keluarga, kita juga bisa menjadi orang terbaik. Ketika kita banyak memberi manfaat kepada orang lain, kita juga bisa menjadi orang yang terbaik. Nah, sama di dalam hadis ini juga dikatakan bahwa di antara faktor penyebab, ya, kebahagiaan seseorang, ini juga bukan menjadi faktor utama, ya, bukan menjadi faktor utama. Artinya kalau nggak punya ketiga ini nanti, ya nggak sengsara juga hidupnya, bisa juga bahagia. Atau kebalikannya, bisa jadi punya ketiga-tiganya, punya rumah luas, punya tetangga soleh, punya kendaraan nyaman, tapi hidupnya nggak bahagia. Ada. Kita bahas. Jadi min sa'adatil mar'il muslim, di antara faktor apa berarti? Faktor pendukung gitu ya. Yang faktor pendukung bukan utama kebahagiaan seorang muslim. Yang pertama adalah apa? Al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Ini juga memberikan kesimpulan kepada kita bahwa Islam memberikan apa? Perhatian khusus agar kita itu mencari kebahagiaan. Di antaranya, ya, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, yaitu dengan apa? Al-maskanul wasi', tempat tinggal atau rumah yang luas. Entah itu rumah pribadi, entah itu rumah masing kontrak. Ya. Jadi nggak harus rumah pribadi. Apa manfaat dari rumah yang luas itu? Saya pada sini rumahnya yang luas di sini. Ya, seluas-luasnya rumah di komplek itu kadang masih kalah sama luasnya rumah di kampung. Ya, di kampung itu rumahnya luas banget. Ya. Rumah bapak saya itu kalau bisa dihitung 30 rumah itu mungkin 5 kapling rumah itu kurang gitu. Jadi luas banget gitu. Ini ada manfaatnya. Ya, kenapa Rasul memberikan perhatian khusus agar kita
mencari kebahagiaan di antaranya adalah dengan apa? Rumah yang luas. Ya, tentu lebih lega, ya, nyaman, ya. Secara psikologis seperti itu. Bisa nafas dengan lega, ya. Jadi bisa kelayakan di dalam rumah, ya. Nggak keluar langsung dapur, keluar langsung kamar mandi, kanan kiri langsung kan ya. Jadi ada space untuk jalan-jalan di dalam rumah. Dan ini juga menjadi privasi, ya, privasi lebih terjaga. Bagaimana aurat keluarga kita itu terjaga, suara keluarga kita juga terjaga. Maka sangat beruntung sekali orang-orang yang rumahnya luas itu. Kalau berantem sama istrinya nggak ketahuan, sudah pasti. Anaknya teriak-teriak juga bebas. Karena kita kalau rumahnya sempit itu agak riskan, ada sungkan. Anak-anak teriak, mau dilarang anak-anak, ya kan? Nggak dilarang. Temboknya gabung sama tetangga, serba repot. Tapi kalau rumahnya luas, jadi kalau anak-anak saya itu pulang ke mbaknya itu, udah mau teriak sekencang apapun ya, tafadhol gitu, silahkan. Ya, jauh dari tetangga, ya. Dan rumahnya juga luas. Ya, jadi aurat tetangga, rumah tangga ini akan terjadi. Ya, baik aurat secara hakiki atau aurat secara apa namanya luar gitu, ya, aurat badan. Dan fungsionalitas gitu, ya. Jadi semuanya nggak gabung. Ruang tamu nggak gabung sama dapur, nggak gabung sama kamar mandi, ya, nggak gabung sama kamar. Jadi terpisah fungsionalitasnya. Ada kamar sendiri, kamar para suami istri, kamar ruang tamu, kamar anak-anak. Mungkin kalau ada orang tua, kamar orang tua bisa sendiri, ya, dapurnya luas, kamar mandi juga privasi, fungsionalitas. Jadi nggak semuanya digabung. Ada musolanya tadi, ya. Kan kadang kalau kita rumahnya sempit bingung. Ya. Kalau saya kalau misal sholat di rumah gitu ya, sholatnya ya di ruang tamu gitu. Nggak ada musola khusus, nggak ada. Atau di kamar gitu. Ya. Jadi nggak ada ruang khusus. Ini di antara manfaat rumah besar, ya, rumah yang luas. Dan kita juga mudah di dalam menjamu tamu. Nggak sungkan ketika ada orang yang mau bertamu ke rumah kita. Kalau kita lihat di TikTok gitu, itu bagaimana mereka desainer itu luar biasa, ya, atau orang-orang yang bangun rumah. Jadi terasnya itu dibikin ruang tamu. Ini juga konsep yang bagus, ya. Jadi terasnya ruang tamu, yang kemudian parkir mobil atau parkir kendaraan. Jadi tamu umum itu nggak masuk ke dalam rumah kita, ya. Jadi sangat privasi. Jadi kalau mau bertamu ya disimpan di teras, dibikin ruang tamu. Dan rumah-rumah di Saudi seperti itu, Pak. Jadi ada tamu umum, ada tamu keluarga. Ya. Kalau tamu umum itu ya di misal pintu rumah, ya, kemudian ada ruangan khusus ini buat tamu umum, ya. Jadi di tembok, ya, bertembok. Nanti ada pintu kalau mau ke ruang keluarga, ada tamu keluarga masuk ke lebih ruang yang lebih dalam. Jadi sangat privasi. Ini rumah yang kalau bisa dikatakan ideal. Jadi privasi keluarga lebih terjaga. Dan bisa menjadi ini, Pak, rumah yang luas itu potensi investasi, ya. Bisa menjadi investasi masa depan. Kalau misalnya mau dibilang usaha bangkrut, ya, udah nggak ada keluarga, tinggal jual rumah, ya, dengan harga yang tinggi, beli rumah yang sederhana atau rumah yang lebih kecil.
Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kebahagiaan atau faktor pendukung kebahagiaan seorang muslim adalah al-jalus sholih, tetangga yang sholih. Ya, apa tetangga yang sholih itu? Ya, tetangga yang tidak mengganggu kita. Ini juga tuntutan untuk kita, motivasi buat kita agar kita juga menjadi tetangga yang sholih, yang tidak mengganggu ketenangan tetangga. Makanya dikatakan di dalam hadis-hadis sebelumnya itu al-jaru qabla, ya. Jadi tetangga itu sebelum rumah. Jadi kalau cari rumah itu bukan hanya yang ditanyakan banjir nggak di sini, keamanannya bagaimana, ya, apalagi nyaman nggak di sini. Jadi di antara yang perlu diprioritaskan di dalam mencari rumah itu apa? Al-jar, tetangga. Tanya tetangga, bagaimana samping kanan kiri, muslim kah, non muslim kah, ya, atau mungkin sukunya apa, ya, ditanyakan. Ya, karena ini sangat penting sekali. Ya, al-jaru qabla, tetangga sebelum rumah. Apa manfaat dari tetangga yang soleh tadi? Ya, bisa menumbuhkan lingkungan yang Islami. Jadi bukan kalau kerjaannya tiap hari itu nyetel musik dengan suara keras, kerjaannya tetangganya orangnya teriak-teriak. Kan ada seperti itu kan, rumah tangga yang seperti itu, ya, sama istri, ya, ngomongnya teriak-teriak, sama anak juga manggilnya teriak-teriak. Ya, maka perlu dihindari tetangga yang seperti ini. Jadi maksimalkan betul di dalam mencari tempat tinggal. Ya, nanti lah kalau misalnya mencari tempat tinggal yang kedua, ya, kita sudah punya tempat tinggal masing-masing. Kalau mau cari tempat tinggal yang kedua, ini bisa dijadikan acuan. Cari tempat yang dekat dengan masjid. Repot kan? Komplek tapi nggak ada masjidnya, atau masjidnya jauh di luar komplek, itu sangat repot. Ya, walaupun keimanan kita itu kita tumbuhkan, ya, secara pribadi, tapi lingkungan itu sangat-sangat mendukung sekali untuk menumbuhkan keimanan kita. Kalau orang di komplek itu rajin ke masjid, ya, secara otomatis kita itu akan malu kalau kita nggak berangkat juga ke masjid. Kompleknya pada rajin majelis, ya, menghadiri majelis ilmu, rajin taklimnya, kita akan malu dan kita nanti akan terbawa, ya, dengan suasana yang sedemikian rupa. Maka al-jaru sholih, ya, ini adalah di antara kebahagiaan seseorang muslim. Kemudian di antara kebahagiaan yang ketiga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya ini adalah al-markabul hani'u. Ya, apa tadi al-markabul hani'u? Kendaraan yang nyaman. Ya, kendaraan yang nyaman. Saya mau tanya, Pak, standar kendaraan yang nyaman itu seperti apa? Rodanya 4. Naik pick up nyaman gak? Yang gak ada AC-nya. Mending naik motor, ya? Iya, daripada naik pick up yang gak ada AC-nya. Itu semua itu panasnya. Ya, fleksibel. Ya, kendaraan yang nyaman itu ya fleksibel sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau misal standar kenyamanan tetangga kita Alphard, ya, kita nggak bisa beli, ya, jangan ikut-ikutan. Kalau kita bisanya atau mampunya Avanza, ya sudah, Avanza aja. Ini juga bukan menjadi kebanggaan, bukan menjadi hal
lebih-lebihan gitu. Wah, tetangga saya sholat subuh kemarin mobilnya baru, ya inovasi ini itu baru. Gak mau kalah saya. Besok saya harus yang terbaru. Ini nggak seperti ini. Bukan menjadi ajang apa? Balap-balapan, ajang bagus-bagusan di dalam mencari kendaraan. Jadi semampunya diri kita. Sama dengan Mas Kang tadi. Ya, kalau kita nggak bisa bikin rumah yang luas, ya sudah. Rumah yang standar-standar saja. Nggak perlu dipaksakan. Ini pentingnya kendaraan yang nyaman, ya, kendaraan yang nyaman. Sangat banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan nanti, ya, ketika kita punya kendaraan yang nyaman. Ya, bisa rasa apa namanya nyaman ketika berkendara. Ya. Gak tahu ya, saya belum punya mobil, jadi saya nggak bisa merasakan ya kenyamanan punya mobil sendiri. Ya kalau naik mobil orang yang pernah, ya kan beda rasanya Pak, tetap beda. Ya tetap nyaman pakai mobil sendiri daripada naik mobil orang, meskipun mobilnya lebih bagus daripada mobil kita. Tetap nyaman mobil sendiri. Ya kalau hujan nggak kehujanan, ya kalau mobil misal kalau panas nggak kepanasan, ya bisa muat banyak orang. Ya. Kalau silaturahim bisa ngajak teman-temannya. Kalau mau menghadiri majelis taklim bisa ngajak teman-temannya. Jadi mobil yang nyaman, ya itu juga bisa menjadi sarana kebaikan, sarana dakwah untuk kita. Jadi sekali lagi, ya mobil yang nyaman itu sesuai dengan kemampuan kita. Umar ketika disampaikan bahwasanya Baitul Maqdis itu sudah dibebaskan, ya, Palestina itu sudah ditangan oleh kaum muslimin, ya. Maka beliau hendak ke sana itu mau naik kendaraannya. Apa kendaraannya Umar itu? Baglah itu ya Higol itu apa namanya? Antara kuda dan keledai. Ya nggak bagus-bagus amat. Ya kalau kita sekarang apa ya? Ya Avanza, standar kendaraan. Maka para sahabat Umar ini, Anda itu mau ketemu dengan pembesar-pembesar di sana, Baitul Maqdis. Masa iya naiknya Higol, naik Avanza, boleh naik yang lebih mewah sedikit, apa besar? Ya sudah, mana? Maka sahabat memberikan kuda. Kuda ketika itu kendaraan dikasih kuda. Ketika Umar menaiki kuda, apa yang beliau rasakan? Beliau itu merasakan agak sedikit bukan beda aja, takabur, rasa bangga diri. Wah, mewah. Dan ini sama Pak mungkin, ya, yang kita rasakan kalau kita naik kendaraan yang lebih besar, Fortuner gitu ya, itu kita agak sok gimana gitu, los oleh mobil itu kan, ya, sok mobil yang besar, ya, jadi kalau di jalan apa istilahnya, raja jalanan gitu. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Umar. Maka Umar nggak mau naik kuda, saya naik Higol aja, saya naik Avanza daripada saya naik Fortuner. Ada takabur, saya naik Avanza saja. Ini juga fleksibel ya, bukan menjadi pembatasan harus kita naik Avanza daripada Fortuner. Ya kalau kita bisa menjaga diri dari yang namanya takabur, dari wujud, dari nggak masalah. Mau naik apa aja terserah. Ya, karena Islam juga memberikan perhatian khusus, ya, untuk mencari kebahagiaan atau di antara faktor pendukung kebahagiaan kita itu, ya rumah yang luas, tetangga yang soleh, kendaraan yang nyaman. Kalau menurut kita kendaraan yang nyaman kita adalah mobil yang mahal, ya nggak masalah. Tentu dengan sesuai kemampuan diri kita. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Ketika ketiga-tiganya ini dimiliki oleh seseorang, dia punya tetangga rumah yang luas, dia punya tetangga yang soleh, dia punya kendaraan yang nyaman. Sejatinya ini bukan standar kebahagiaan sejati. Ya, karena apa? Ada nggak kira-kira orang yang punya ketiga-tiganya ini, punya rumah yang luas, punya tetangga yang soleh, punya kendaraan nyaman dan mewah, tapi nggak bahagia? Ada nggak? Banyak. Maka letak kebahagiaan sejati seseorang itu di dalam hati. Bagaimana dia terus berusaha mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia diberikan rumah yang standar, dia syukuri, maka itu akan menjadi kebahagiaan untuk dirinya. Kalau dia punya tetangga yang tidak soleh, ya, maka dia bersabar, dan itu akan menjadi kebahagiaan sejati untuk diri. Kalau Allah berikan kendaraan yang biasa-biasa saja, ya, dan kemudian dia mensyukurinya, maka itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri untuk dirinya. Jadi ini bukan acuan final ya, di dalam meraih kebahagiaan. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sudah punya ketiga-tiganya ini nggak menyelisihi syariat. Artinya gini, ketika Rasulullah SAW memberikan perhatian ya kepada kita bahwa kalau kita mau nyari kebahagiaan, caranya diantaranya dengan ketiga ini: rumah yang luas, tetangga yang soleh, kendaraan yang nyaman. Ini nggak berseberangan dengan syariat. Artinya nggak menjadikan kita itu orang yang berlebih-lebihan di dalam hidup. Enggak. Kok kamu punya rumah gede banget sih? Emang gitu. Ya selama itu fungsional, ya nggak masalah. Kok kamu punya kendaraan lebih dari satu? Ya nggak masalah. Ayahnya punya sendiri, istrinya juga punya sendiri, anaknya punya sendiri. Yang bermasalah itu ketika mubazir, bikin rumah yang luas, yang kamarnya banyak, tapi nggak ada yang ngisi. Itu yang nggak boleh. Ntar siapa yang ngisi? Jin. Punya kendaraan yang banyak, tapi nggak ada yang naikin, cuma buat koleksi. Ini yang nggak boleh di dalam Islam. Ya, Bapak-bapak sekalian, punya rumah yang besar silakan, punya kendaraan yang banyak juga, mewah juga silakan, tapi nggak mubazir. Kita lihat artis-artis, maaf, yang pejabat-pejabat yang luar biasa, itu mobil buat apa sebanyak itu? Kemarin terakhir ditangkap korupsi hakim. Mobil sebanyak itu buat apa? Gitu. Mobil sebanyak itu buat apa? Siapa yang naikin? Ini banyak. Ini yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi silakan punya rumah yang luas, punya kendaraan yang nyaman dan mewah juga silakan, dengan catatan tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan. Baik, ini yang dapat kita sampaikan materi pada malam hari ini. Ya, 2 bab dan 2 hadis, yaitu khairul jiran, ya, sebaik-baik tetangga, dan tetangga yang soleh. Ya, insyaallah di pertemuan setelahnya nanti kita akan membahas yang sebaliknya, ya, yaitu tetangga yang buruk. Ya, kalau hari ini kan tadi tetangga yang baik, ya, maka di pertemuan setelahnya nanti insya Allah akan kita bahas tetangga yang buruk. Siapa sih tetangga yang buruk? Aku lupa hadza. Kita cukupkan dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.